Oke, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita bahas lagi soal tips mau beli printer. Kali ini ada teman kita yang tanya rekomendasi printer buat orang yang pertama kali mau beli printer. Jadi printernya itu all in one, artinya bisa print, scan, copy. Dan yang saya kasih rekomendasi ini adalah di tahun 2024 bulan Juli. Jadi informasinya itu yang paling terupdate. Apa aja sih kira-kira yang harus kita perhatikan? Kita lanjut di slide berikutnya. Oke, jadi saya akan kasih perbandingan pilihan printer multifungsi atau all-in-one, budgetnya mulai 2 jutaan. Kenapa saya kasih yang budget 2 jutaan? Karena printer ini yang saya akan bagikan buat teman-teman, itu nanti ada 3 merek. Saya kasih atau jelasin yang paling pertama, yang artinya printer ini yang paling value for money. Artinya printer ini harganya paling terjangkau, biaya operasionalnya paling murah, harga kos cetak per lembarnya juga murah, dan printer ini bisa dipakai untuk bisnis. Kalau misalnya teman-teman nanti mau pakai printer ini buat usaha cetak atau di kantoran, printer ini udah bisa dijamin menghasilkan balik modal dan tentunya menguntungkan buat si penggunanya. Nanti teman-teman bisa lihat dari data perbandingan yang saya kasih, perhatiin yang saya garis bawahi atau yang saya kasih bintang atau ada warna-warna tertentu. Karena itu nanti buat perbandingan antara merek si A, B, dan C yang teman-teman bisa lihat, pelajari. Jadi saya kasih datanya ini supaya teman-teman punya pencerahan, punya pengetahuan, tahu kira-kira printer yang mana yang paling cocok untuk kebutuhan masing-masing. Dan yang penting, saya bandingin printer-printer ini semuanya yang setara. Jadi dengan sesuai budget dan juga sesuai fiturnya. Oke, kita akan mulai dari yang pertama sebagai berikut. Yang pertama adalah si HP SmartTank 580. Ini yang printer yang paling value for money untuk saat ini. Dia punya harga 2 jutaan, fiturnya print, scan, copy, dan teman-teman bisa lihat di sini ada warna yang saya kasih warna biru itu wireless. Jadi dia bisa cetak dari Android atau dari iOS. Kita bisa cetak langsung dari smartphone. Kemudian saya garis bawahi juga adalah borderless A4. Printer ini bisa cetak gambar full void, full page A4, gambar foto, itu tanpa kena potongan garis tepi atau margin. Artinya printer ini didesain untuk cetak foto, cetak gambar, dan juga cetak stiker. Tinta black pigment. Artinya apa? Printer ini, tinta blacknya itu udah pigment, artinya dia tidak luntur. Kualitas cetaknya udah sama seperti kalau kita pakai printer laser. Untuk tinta warnanya, cyan magenta yellow tipenya dye. Jadi si HP SmartTank 580 ini punya dua fungsi. Dia jadi printer kantoran, buat cetak dokumen gak luntur tajam seperti laser. Yang kedua, dia jadi printer rumahan, bisa cetak stiker, foto, label, undangan, dan lain-lain. Ya, jadi dia punya dua fungsi. Garansinya sama 2 tahun atau 30.000 cetak on-site service. On-site service itu artinya teknisi datang ke rumah. Jadi kita nggak perlu repot bolak-balik ke service center. Semua bisa dikerjakan di rumah atau kita mau datang ke service center juga bisa. Atau ada layanan yang namanya pick up return, PUR. Artinya dimanapun kita berada selama ada di wilayah Indonesia, kalau terjadi kerusakan dan jauh ke service center terdekat, maka printer rusak akan diambil dan akan dikembalikan ke penggunanya setelah direparasi atau diperbaiki. Semuanya gratis selama masa garansi, jadi kita nggak perlu bayar apapun. Nah ini yang perlu perhatiin juga, saya kasih note di sini yang saya kasih bintang semua, HP tidak perlu reset, jadi tidak ada pergantian ink waste pad. Ini menghemat biaya operasional. Kemudian penggunaan tinta HP lebih irit dan dia bisa cetak lebih banyak. Kenapa? Karena HP tidak menggunakan pompa, jadi pada saat head cleaning, dia membuang tinta lebih sedikit. Jadi tintanya dipakai untuk cetak lebih banyak halaman. Itu yang artinya lebih irit. Tinta black pigment yang tadi saya udah jelasin tidak luntur pada media kertas HVS, TIK, dan juga BC. Kemudian ini juga yang penting harga printhead. Jadi printer itu pakai printhead. Dia ini adalah alat untuk mencetak, menyemprotkan tinta di atas kertas. Berapa harga printheadnya? 138.000 per satuan. Bisa diganti salah satu aja sesuai kebutuhan. Dan printhead ini replaceable, artinya bisa diganti sendiri plug and play, tinggal kita pasang. Berapa harga tinta per botolnya? Untuk tinta HP GT53 Black Pigment isi 90 ml itu harga 85.000. Kalau teman-teman mau yang lebih irit, itu bisa beli yang XL, isi 135 ml, harganya kira-kira 110.000. Untuk tinta warnanya sama, cyan, magenta, yellow, masing-masing 70 ml per botol, itu harganya juga sama 85.000 per satuan.
Kalau teman-teman masih merasa kurang irit, mau cetak lebih banyak dan lebih murah, juga sudah tersedia tinta botolan 500 ml. Tipenya HP V87XL seperti ini. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu si Canon G2730. Fiturnya sama, print scan copy, tapi dia tidak bisa wireless. Perhatiin yang saya garis bawahi ya. Harga 1,9 jutaan. Borderless A4 sama seperti HP. Tintanya juga black pigment. Dan untuk warnanya dye. Garansi 2 tahun atau 30.000 cetak. Malah untuk Canon ini saya dengar ada garansi tambahan 1 tahun, jadi dia menjadi 3 tahun. Tapi kita harus register secara online. Untuk harga printhead 450 sampai 475.000 per satuan. Printheadnya dia juga removable atau replaceable sama seperti HP. Jadi kita bisa ganti salah satu sesuai kebutuhan aja dan tinggal plug and play. Berapa harga tintanya? Untuk Canon itu hanya tersedia satu tipe tinta black yaitu pigment. Ukurannya dia besar 135 mili, harganya kurang lebih 135.000. Untuk yang tinta warnanya cyan, magenta, yellow masing-masing juga 70 mili per warna. Harga per botol per warna itu 110.000. Kemudian untuk apps, untuk Canon ini ada yang namanya maintenance kit. Jadi pada saat kita mencetak setelah sekian ribu halaman, dia ada yang namanya tempat tampungan tinta pembuangan, maintenance kit atau inkwest pad. Itu dia akan penuh, ya. Jadi kita harus ganti secara berkala. Kita bisa beli maintenance kitnya, itu kurang lebih harganya 125 sampai 135.000, bisa diganti sendiri. Jadi kita juga bisa replaceable, nggak perlu repot bolak-balik ke service center. Untuk Canon itu garansinya dia belum bisa onsite, jadi semua harus kembali ke service center jika teman-teman mau klaim ada kerusakan. Yang ketiga yaitu Epson L3210, harganya 2,1 jutaan, print scan copy dia tidak bisa wireless. Nah untuk Epson itu tintanya, untuk tinta blacknya itu dye. Jadi dia menggunakan semua tinta dye. Jadi kalau kita cetak di kertas HVS, dia luntur untuk tinta hitamnya. Kenapa si Epson ini disebut sebagai printer rumahan atau printer foto? Karena memang dia tidak menggunakan tinta black pigment dan dia semuanya menggunakan tinta dye. Jadi kalau si HP dan Canon itu punya dua fungsi, jadi printer kantor dan jadi printer rumahan, tapi untuk Epson L3210 ini disebut sebagai printer rumahan. Tapi bukan berarti dia tidak bisa cetak di kertas HVS, tetap bisa. Cuma kalau kena air luntur ya. Tapi memang ini tidak perlu didramatisir karena nggak semua orang juga dengan sengaja kalau udah nyetak disiram-siram air. Jadi kita kasih spesifikasi data supaya teman-teman ngerti apa sih bedanya. Kita lanjut lagi, garansi 2 tahun atau 30.000 cetak. Klaim ke Epson, tidak ada onsite service. Nah untuk Epson ini borderless-nya 4R. Artinya dia bisa cetak foto tapi ukurannya sampai dengan 4R yang tidak kena garis tepi. Untuk A4 dia masih kena potongan garis tepi atau margin. Nah teman-teman perlu perhatikan adalah ini. Berapa harga printhead-nya? Untuk Epson itu dia sebut printhead kit. Jadi ini sebagai spare part. Harganya sekitar 1,5 jutaan. Tidak bisa diganti sendiri, jadi teman-teman harus bawa printernya ke service center karena ini harus dibongkar unitnya. Jadi printernya itu ada printhead di dalamnya, tidak plug and play, ya. Jadi kita nggak bisa lepas pasang sendiri dan itu harus diganti satu set, satu kit. Kemudian berapa harga tinta per botolnya? Untuk tinta Epson 003 tipenya, cyan, magenta, yellow, black sama semua. Tipenya dye, ukurannya per botol 65 mili per warna, itu kurang lebih harganya per botol per warna 85.000. Oke, nah ini tadi saya udah jelasin 3 tipe printer yang teman-teman bisa bandingin datanya, spesifikasinya, dan nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.